dan kebijakan kesehatan keluarga ya, teman-teman. Untuk layar apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tolong nanti ketika saya meminta feedback langsung direspon ya. Takutnya misalkan layarnya mungkin nggak geser atau apa ya, langsung direspon aja ya. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Nah, kita mulai ya. Mari kita baca basmalah dulu untuk mengawali kegiatan kuliah pada siang menjelang sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi pada kesempatan kali ini terkait dengan program ya. Tujuannya yang pertama kita akan belajar tentang, coba udah pindah belum? Sudah, Pak. Ke slide kedua, udah? Iya, di bagian tujuan. Bentar. Ya. Oke, udah ya. Ini kalau saya slideshow muncul nggak ya? Ini slideshow nggak di situ? Di saya belum, Pak. Tapi bergeser slide-nya. Oh, aneh ya. Jadi oke lah. Lanjut aja lah ya. Ini karena biasa ya. Kalau PowerPoint kadang nggak tahu ya apa laptop saya bermasalah mungkin ya. Tapi saya besarin aja biar jelas. Nah, semoga sih bisa jelas ya. Nah, oke. Tujuan kesempatan ini untuk mata kuliah perawatan keluarga, kita akan berdiskusi membahas tentang konsep ya, konsep pendekatan keluarga, keluarga sebagai fokus pemberdayaan, kemudian apa itu PIS-PK ya. Tahu PIS-PK? Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya. Nah, kemudian kita lihat nanti 12 indikator PIS-PK dan peran puskesmas ya. Gambaran puskesmas dalam kegiatan ini seperti apa. Kemudian ada lagi peran pemangku kepentingan dalam pendekatan keluarga. Nah, untuk pendahuluan kita lihat dulu arah kebijakan pembangunan ya di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2023 ya. Ini menurut sumber dari Jawa Tengah. Ya. Karena yang terdekat ya Jawa Tengah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan beda dengan apa ya? Tingkat nasional ya, ini hampir sama. Yang 2021 saat ini ya itu arahnya adanya arah kesejahteraan perekonomian masyarakat didukung dengan penguatan daya saing SDM. Nah, tahun depan itu penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung dengan penguatan daya saing ekonomi daerah. Nah, dari tahun depan ya 2022 2023 ini perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari. Jadi sampai dengan masyarakatnya bisa mandiri ya. Nah, gitu. Ini semua program pasti menginginkan arahnya masyarakat mandiri, lebih spesifiknya adalah keluarganya ya bisa tetap sehat ya, terus tidak mengalami kondisi yang mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa pokok masalah kesehatan, teman-teman. Ya, yang mempengaruhi derajat kesehatan. Paling tinggi yaitu faktor lingkungan, ya.
baik fisik, kimia, biologi ataupun ergonomi. Ya. Kemudian untuk permasalahan yang lain, ya memang pada saat ini banyak kasus ya yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah pun tetap harus fokus juga tidak hanya ke pandemi COVID-19 ya, sehingga arah kebijakannya pun bisa disesuaikan dengan kondisi yang mungkin saat ini terjadi ya pandemiknya. Nah, untuk kasus-kasus yang ada di sini ya sebenarnya dari dulu kala sudah ada, teman-teman. Namun mengapa belum terselesaikan? Karena dampak dari tidak optimalnya ya program yang sudah direncanakan, dibuat dan pelaksanaannya kurang maksimal. Ya. Kenapa? Karena akan berjenjang, teman-teman. Contoh, ketika imunisasinya tidak lengkap, maka dia akan bermasalah nantinya saat usia dewasa atau usia berikutnya. Mungkin gampang terpapar penyakit menular karena tidak imunisasi lengkap ya anaknya. Dan terkait dengan gizi buruk, bisa saja terjadi ya yang saat ini lagi booming di gembor-gemborkan adalah penuntasan masalah stunting ya di Indonesia. Nah, kalau ibunya kurang gizi saat hamil dan mungkin gaya hidupnya kurang sehat, nah bisa jadi efeknya ketika lahir, yaitu bayinya bisa jadi anaknya menjadi stunting. Nah, karena dampak dari sebelumnya. Nah, kalau makanya ada program gizi ibu hamil, peningkatan ya. Nah, sehingga hal-hal yang terkait dengan kondisi yang berdampak pada situasi berikutnya itu masyarakat biasanya lebih pemerintah akan membuat sebuah program terkait dengan tindakan promotif preventif sehingga sampai dengan pencegahan itu bisa berhasil dievaluasi. Namun kondisi saat ini memang masyarakat banyak sekali yang dimanjakan dengan bantuan-bantuan sosial ya, dengan kartu sehat, dengan apa, sehingga mereka berpikirnya masih mengarah kuratif. Saya punya kartu sehat, saya punya BPJS, saya punya ini, kan bisa nanti ketika saya sakit sudah ditanggung oleh asuransi ini. Padahal tidak seperti itu ya. Mana ada yang mau orang yang sehat suruh dia misalkan saya udah bayar cicilan ke BPJS misal ya sekali-kali sakit lah ya. Ada nggak yang mau kayak gitu dari kalian? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Ya kalau orang bener mah enggak ya. Tapi rata-rata pada saat ini beberapa program yang ada di pemerintah tidak jalan karena apa? Itu tadi ya, pola pikir ya, pemahaman masyarakat khususnya di keluarga, dia lebih cenderung banyak ke kebutuhan kuratif. Jadi kalau baru ngerasain sakit baru berobat. Kalau belum sakit dia nggak mau melakukan tindakan pencegahan, tidak mau berolahraga, tidak mau makan sehat, ya, tidak eman-eman uangnya untuk menjaga kesehatan keluarganya, misal ya. Tapi kalau sudah sakit gimana? Apapun dia lakukan untuk menyembuhkan anggota keluarganya yang sedang sakit, entah itu ke dokter, ke paranormal, entah itu dengan terapi-terapi herbal yang dari sana sini, beli ini, beli itu ya kan. Jadi arahnya masih berpikiran kuratif. Nah, adanya program-program dari pemerintah ini, dia bisa mengarahkan masyarakat untuk khususnya keluarga ya, biar lebih banyak melakukan tindakannya adalah promotif dan preventif. Ya, oke. Dan Indonesia pada saat ini memang sedang mengalami
peningkatan jumlah lansia dan balita yang luar biasa, teman-teman. Jadi jumlah balita dan lansia pada saat ini jumlahnya tuh hampir sama, ya. Nah, makanya ada istilah bonus demografi. Nah, ya, bonus demografi. Ya, harusnya seperti apa itu kalau lihat dari bonus demografi harusnya, nah itu ya, tidak dilakukan intervensi puncak bonus demografi ya. Nah, itu kurvanya harusnya naik gitu ya. Nah, seharusnya, tapi bila tidak dia mengalami penurunan. Nah, ini sih prediction ya, prediction. Jadi nggak bisa menjadi alat ukur juga ya, karena situasi saat ini juga salah satunya bisa menjadi faktor ya untuk menyebabkan kenapa beberapa program tidak maksimal ya berjalannya. Kemudian ini targetnya ya, Indonesia Emas 2045. Harapannya pemerintah sampai sini. Ya, kembali program pemerintah itu bagus. Namun jika tidak ada evaluasi yang rutin, tidak ada pemahaman kesadaran masyarakat yang baik, ini ya hanya seperti Indonesia Sehat yang terdahulu ya, sebagai program yang harus dibuat oleh pemerintah dan diumumkan secara seremonial ya, dengan pengumuman-pengumuman dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini bisa sadar, khususnya keluarga, untuk bisa meningkatkan derajat kesehatannya dengan level primer pencegahan dan promotif dan preventif tadi, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, penguatan pelayanan kesehatan ini ada peningkatan akses sarana prasarana alat kesehatan, farmasi ya. Nah, ini semua bisa terwujud dengan didukung dari seperti ini, ada pembiayaan yang pas, yang cukup, dan juga regulasinya menyesuaikan. Sehingga apa yang kita targetkan yaitu terwujudnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat bisa tercapai. Kalau salah satu dari ini kurang mendukung, ya pasti belum sempat sampai sini ya. Nah, jadi nggak ada akreditasi, nggak ada apa, sehingga mutu pelayanan puskesmas, rumah sakit ya, itu tidak bagus, tidak maksimal. Masyarakat merasa dikecewakan, pelayanannya jelek. Nah, kemudian sumber daya manusia ataupun kesehatannya juga kurang, tidak ada regulasi, tidak ada penggantian, tidak ada pengadaan. Ya udah, kondisinya akan stagnan di situ aja, tidak akan berubah. Makanya perlu dukungan dari bidang entah itu pembiayaan, regulasi, dan juga penguatan di setiap sektor. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk konsep pendekatan keluarga ya, itu merupakan cara kerja puskesmas yang tidak hanya penyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga-keluarga di wilayah kerjanya. Ya, jadi sebetulnya kembali ke tugas alamiah dari puskesmas ya teman-teman. Ini tugas alamiah puskesmas, tidak lagi ada rawat inap puskesmas. Makanya waktu Menteri Kesehatan ya, Terawan itu menjadi Bapak Terawan menjadi Menteri Kesehatan, beliau pernah bercerita gini. Puskesmas itu bukan sebagai tempat untuk melakukan rawat inap. Ya. Namun puskesmas itu adalah sebagai tempat untuk melakukan tindakan pencegahan dasar, yaitu promotif, preventif. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Sehingga apabila puskesmas itu akan digunakan untuk rawat inap, maka
dia harus naik level menjadi klinik pratama. Ya, kalaupun tidak, ya, dia tetap puskesmas, tapi dengan penambahan bed. Ya. Puskesmas dengan bed yang ready, gitu ya. Bed ini untuk transisi di mana pasien itu masuk puskesmas, akan dilakukan rujukan sehingga diberikan tempat untuk beristirahat si pasien sampai dengan proses rujukan ke pelayanan berikutnya. Begitu teman-teman. Makanya sebenarnya tugas puskesmas yaitu jemput bola gitu ya, tidak menunggu di puskesmas. Jadi mengunjungi keluarga-keluarga, melakukan program puskesmas dengan baik ya, menerapkan germas. Nah, pendekatan pelayanan itu memang nomor 1 ya untuk puskesmas. Tapi di sana saat ini memang belum semua puskesmas menerapkan. Tapi kemarin aturan dari Kementerian Kesehatan ini sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi namanya puskesmas rawat inap namanya. Nah, nggak tahu ya untuk saat ini seperti apa, datanya juga tidak spesifik ya terkait dengan semua puskesmas sudah melaksanakan program itu. Kembali lagi ke regulasi ya, kemudian pembiayaan dan SDM. Ya. Kemudian apa yang baru sih? Yang baru sebenarnya ya, cakupannya itu terkait dengan total coverage. Ya. Jadi puskesmas harus memiliki database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya. Ya, kalau dulu kan ada program puskesmas perawatan kesehatan masyarakat, ada PHPS ya, rumah tangga di keluarga khususnya. Nah, saat ini ada harus data ya terkait dengan kesehatan seluruh keluarga, jadi data keluarga, yaitu melalui PISPK tadi. Nah, kemudian di substansinya ada 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun. Jadi dia akan digunakan sebagai indikator utama ya untuk melihat kesehatan keluarga ini selama 5 tahun. Ya, per 5 tahunan. Nah, kemudian apa lagi? Proaktif menjangkau keluarga. Nah, jadi harapannya saat ini, apalagi kondisi pandemi ya, posyandu pada tutup, ya kan? Posmindu juga tidak berjalan semua gitu kan. Makanya harus ada proaktif menjangkau keluarga agar keluarga ini tetap sehat. Ya. Program PISPK ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, misalkan balita yang tidak datang ke posyandu segera dilakukan kunjungan rumah. Akan dilakukan deteksi dini terhadap balita tersebut. Kemudian lebih proaktif ke keluarga yang harus dilakukan untuk penemuan 2/3 penyakit tidak menular seperti hipertensi yang mungkin mereka belum sadar bahwa anggota keluarga mereka ada yang menderita PTM ini. Ya. Jadi banyak penderita hipertensi yang nggak sadar bahwa dirinya sakit sebenarnya. Ya. Anggap aja lewat aja, nggak ngerasa apa-apa, biasa aja gitu kan. Padahal sebenarnya harus butuh perawatan tindakan preventif agar tidak terjadi masalah yang lebih serius. Kemudian pendekatan keluarga secara total itu diperlukan juga. Nah, oke, kita lihat ya tadi siklus dari kehidupan bahwa kehidupan manusia ini sebenarnya akan terus berjalan, ya, tidak akan berhenti. Makanya kalau kita lihat ketika tadi ibu hamil tidak dijaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka bisa saja berdampak dengan bayi yang dikandungnya, yang akan dilahirkannya, ya.
Nah, kemudian dari bayi kok tidak dilaksanakan program dengan baik, misalkan ya, kok ASI-nya banyak kan tidak eksklusif ya, atau mungkin lihat dari mortality ya, tingkat kematian bayinya kok tinggi. Kemudian cakupan ya, KN1 sudah standar, ini hanya sekian persen. Maka dampaknya pada saat usia balita bisa saja muncul masalah-masalah lain, ya kan? Nah, inilah dampak ketika siklus kehidupan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Ada lagi misal si pasangan usia subur nih, ya, atau wanita usia subur, dia tidak menggunakan alat kontrasepsi sesuai program ya, maka bisa terjadi anaknya semakin banyak. Nah, anaknya banyak, akhirnya untuk status gizinya tidak adil ya, tidak rata, kurang maksimal. Nah, efeknya lagi pada masa pertumbuhan anak-anak, maka bisa saja dari segi perilaku ya, ada masalah di attitude dan sebagainya, karena mungkin otaknya tidak diberikan nutrisi dengan maksimal ya, sehingga ada yang mungkin kurang, ada yang tidak optimal gitu ya. Ini ada perilaku-perilaku menyimpang, rokok dan sebagainya. Dan tindakan preventif juga tidak dilakukan, ya udah bisa saja terjadi juga di siklus berikutnya. Dan kemudian dari fokus pembangunan prioritas nasional ya, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing ini memiliki beberapa visi dan misi ya. Yang pertama, program aksi ya, itu ada jaminan gizi, tumbuh kembang, stunting. Ini yang lagi diprioritaskan pemerintah pada saat ini. Ya, penuntasan masalah gizi baik dari ibu hamil ataupun anak-anak ya, dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri. Kemudian program aksi kedua ada pengembangan reformasi sistem kesehatan dengan target investasi manusia di bidang kesehatan. Dia bilang investasi, makanya jangkanya panjang ya. Nah, ini biasanya sudah disepakati oleh setiap stakeholder atau sektor yang terkait dengan hal ini ya, untuk peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, melihat ini kita bisa mengetahui melalui indikator rencana strategi ya. Nah, kalau kita lihat untuk indikator rencana strateginya dari jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan PIS-PK dengan cakupan 100% intervensi keluarga. Nah, ini teman-teman ya, PIS-PK. Nah, apa sih total coverage ya? Total coverage itu gabungan dari usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Ya. Makanya ada istilah pendekatan keluarga itu sangat penting ya untuk mewujudkan Indonesia sehat. Nah, dulu pernah mendengar mungkin ya di berita teman-teman, ibaratnya dari pimpinan di wilayah Kalimantan dulu ya, itu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu sama halnya beratnya dengan menuntaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Kenapa? Menentukan kualitas kesehatan suatu negara itu bisa dilihat dari angka dari kematian ibu dan anak ya, saat melahirkan itu. Ya, jadi angka kematian ibu melahirkan tuh berdampak sekali ya bagi indikator tingkat kesehatan suatu negara.
Kemudian kebijakan PISPK dalam mendukung PM ya. Nah, oke, kita lihat peran pelayanan kesehatan ya. Kalau dilihat dari derajat kesehatan belum ya, ini ada dari genetik, Yankes, perilaku kesehatan, dan lingkungan. Tadi yang sudah dibahas di awal, paling tinggi adalah lingkungan pengaruhnya. Ya. Dan ini ada beberapa upaya program yang dilakukan oleh pemerintah agar kondisi ini masih bisa terus ya ditingkatkan kualitasnya untuk dapat sampai ke derajat kesehatan yang baik, yang optimal. Yang pertama, memasyarakatkan budaya hidup sehat, melibatkan peran lintas sektor. Jadi yang disebut germas itu bukan hanya sosialisasi ya, bukan hanya memberikan sebuah poster ya dilarang merokok atau apa. Tapi yang disebut dengan germas itu adalah bagaimana si program ini bisa terus berjalan dan diterapkan oleh masyarakat, teman-teman. Contoh seperti halnya KTR, kawasan tanpa rokok ya. Itu tidak hanya slogan wilayah ini adalah KTR, tapi nah germas itu berhasil ketika kita pergi ke angkutan umum, kita pergi ke fasilitas umum, ke terminal, ke airport, itu sudah tidak ada lagi orang yang merokok di dalam atau di tempat tersebut. Jadi itu disebut program germas ini bisa terlaksana ya untuk KTR, kawasan tanpa rokok misal gitu ya. Dan ada pula penguatan pelayanan kesehatan, teman-teman. Di mana di sini salah satunya adalah untuk melihat juga ya perubahan dari IKS-nya. Nah, ini bagaimana bisa terwujud? Yang jelas ada integrasi program baik dari pelayanan kesehatan sebagai wahana rumah bagi pelaksana program, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah harusnya tidak boleh menganggap remeh seperti halnya kegiatan-kegiatan seperti KKN dari mahasiswa ya, kemudian apalagi dari bidang pendidikan ya, institusi pendidikan yang menerapkan metode untuk tindakan promotif preventif ya, tanpa mereka program-program dari pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Makanya itu sangat penting perannya dalam program-program yang ada di pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Nah, kalau kita lihat peran Dijen Pelayanan Kesehatan dalam mencapai program prioritas nasional, yang pertama kita pernah tahu dan dengar ya untuk penurunan angka kematian ibu ya dan AKB, angka kematian bayi. Nah, penguatan fungsi puskesmas, nah ini dilakukannya untuk usaha agar terjadi penurunan AKI dan AKB. Kemudian ada pendekatan keluarga juga paling utama ya, pelayanan kesehatan dasar melalui PISPK. Nah ini dia PISPK-nya. Sehingga program-program yang sudah dijalankan dengan pendekatan keluarga setidaknya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau kita hanya melihat di jenjang pelayanan dasar dan tidak ada acuan menggunakan keluarga sebagai pendukungnya, misalnya program-program ini tidak akan rata berjalan dengan baik. Karena apa? Pemegang peran yang penting dalam usaha program pemerintah adalah di tingkat keluarga paling kecil ya. Jadi kelompok paling kecil adalah keluarga.
Nah, itu dia. Kemudian next. Nah, beberapa sasaran prioritas ya terkait dengan program kesehatan di Indonesia. Ya, yang jelas semua komponen ini baik dari pekerja, balita itu adalah sasaran prioritas. Namun paling utama yang harus kita dukung yaitu terkait dengan di komunitas. Di komunitas tuh ada kesehatan sekolah, ya kan, baik entah itu SD, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, ya, dan juga pekerja. Nah, dan juga apa lagi ya? Kalau di sini gitu ya. Jadi dari tingkat sekolahan, terus kesehatan kerja, itu sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan dari program yang akan dijalankan atau direncanakan oleh pemerintah. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tanpa adanya bantuan dari para siswa, institusi pendidikan, ya, ataupun didukung dari kesehatan kerja, ya, misalnya program-program yang bagus dari pemerintah tidak dapat secara lancar dijalankan dengan baik. Makanya tidak boleh menyepelekan dari sekian banyak, sekolah nggak usah dilakukan intervensi terlalu banyak, tidak usah dianggap gitu, itu kesalahan yang besar ya, karena yang menopang prioritas dari sekian banyak adalah salah satunya paling gede tadi ya, di komunitas tadi. Dan ini ada 4 ya prioritas ya yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ini sudah tertuang dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 terbaru kemarin, ya, yaitu terkait dengan yang pertama pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri. Yang kedua, membangun Science Technopark. Ya. Yang ketiga, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Yang keempat, integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Nah, hal ini harus dilakukan oleh pemerintah sehingga agenda pembangunan ketiga ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ya. Yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan daya saing. Nah, di sini banyak sektor-sektor yang harus bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan program-program yang sudah direncanakan ini. Ya. Ini contohnya ya, ada dari Kemendikbud, ada yang dari mana lagi gitu ya, Dikti, ada yang dari Kemenkes. Nah, itu semuanya sektor-sektor yang harus mendukung terkait dengan kesuksesan dari program yang ada di Perpres ya nomor 18 2020. Kemudian ada 5 sasaran di sini ya. Sasaran yang harus diselesaikan atau dibidik oleh pemerintah terkait dengan program kesehatan ya. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana ya, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian penyakit, ya, baik penyakit menular ataupun tidak menular. Mungkin saat ini ya kebanyakan menular yang ditanganin ya. Yang keempat, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Germas. Dan yang kelima, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Inilah 5 sasaran yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah di kondisi saat ini untuk bisa menyukseskan ya rencana program kesehatan khususnya di keluarga di tahun
2020 ke atas ya. Nah, kemudian kita lihat ya indikator pembangunan kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa Indonesia di 2024 ini nanti ya akan menjadi negara yang meningkat derajat kesehatannya, khususnya di keluarga. Apabila dari sekian indikator bisa mewakili ya, misalkan sudah menurunnya angka obesitas ya, merokok, kebiasaan merokok juga tidak banyak sekarang ya, imunisasi dilaksanakan dengan baik ya, dan sebagainya. Nah, pada era saat ini sebenarnya terkait dengan ada di sini ya kematian bayi, kematian ibu ini yang sedang di boomingkan ya di Indonesia. Itu ada perubahan teman-teman, perubahannya. Dulu ya, masa dulu kematian ibu saat melahirkan dan bayi untuk nilai angkanya sebenarnya tidak jauh berubah ya, tapi sudah ada pengurangan ya. Namun yang berubah adalah sekarang kalau dulu meninggalnya ibu saat melahirkan itu di rumah, saat ini adalah di pelayanan kesehatan. Ya, entah itu terlambat ke sana, entah itu penanganannya, entah itu SDM-nya yang tidak mumpuni atau mungkin yang lainnya faktornya. Itu bisa saja terjadi ya. Namun yang fenomenanya adalah saat ini meninggalnya bukan di rumah lagi. Ya, tapi yang kebanyakan juga di pelayanan kesehatan yang harusnya bisa diatasi ya, justru malah banyakkan laporan meninggalnya di pelayanan kesehatan setelah sampai di rumah sakit atau di puskesmas seperti mana gitu ya. Itu, namun untuk tingkat angka kematiannya masih belum signifikan berubahnya untuk menurunnya ya. Gitu. Tapi perubahannya yang positif adalah sekarang ini banyak masyarakat yang sudah menyadari bahwa ketika dia mau melahirkan harus ke pelayanan kesehatan yang tepat, yang sesuai, tidak di dukun bayi lagi, tidak di rumah lagi gitu ya. Itu yang sudah terjadi perubahan pada saat ini. Itu juga salah satu indikator keberhasilan dari program pemerintah ya terkait dengan PISPK di ranah kematian ibu ya saat persalinan atau saat melahirkan. Kemudian peningkatan akses pelayanan kesehatan. Nah, di sini akses peningkatan kesehatan ya itu sangat banyak ya. Nah, yang salah satunya adalah PISPK. Nah, PISPK ini dalam lingkup keluarga adalah pendukung utama selain dengan adanya dukungan lain yang bisa untuk meningkatkan akses dalam pelayanan kesehatan. Mungkin saat ini kan banyak ya kayak telemedicine ya, kemudian SDM penerimaan rekrutmen udah banyak ya, terus pelayanan kesehatan bergerak flying healthcare sudah banyak ya. Nah, tapi paling utama adalah yang bisa digunakan untuk meningkatkan ini di PISPK. Kembali lagi ke keluarga ya, kesehatan keluarga. Nah, ini teman-teman ada 12 indikator ya untuk program PISPK. Yang pertama, keluarga mengikuti KP. Yang kedua, ibu persalinan di Vaskes. Ya, ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Ya. Kemudian bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan dan memantau pertumbuhan tiap bulannya. Kemudian penderita tuberkulosis berobat sesuai standar. Nah, penderita hipertensi berobat teratur. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, ya. Kemudian keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, serta sekeluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau ASKES. Nah, kita lihat dari aspek promotif dan preventif. Dari aspek promotif, KIE pada kunjungan keluarga itu dilakukan intervensi awal dan bentuk intervensi lanjut. Kemudian ada advokasi pada lintas sektor terkait untuk pemecahan masalah kesehatan. Nah, sedangkan aspek preventifnya dilakukannya screening penyakit dan perilaku berisiko. Kemudian pencegahan stunting, penurunan risiko kematian ibu dan bayi. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa hal dalam 12 indikator ini yang bisa diterapkan ke arah promotif dan bisa diarahkan ke preventif. Nah, ada hak kewajiban sehat di masyarakat. Haknya apa? Mendapatkan informasi, ya, akses edukasi kesehatan, akses fasilitas kesehatan, ini hak-haknya. Kemudian kewajibannya, ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Berperilaku hidup sehat, menjaga meningkatkan derajat kesehatan, ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ketika hak dan kewajiban imbang, maka akan terukur ya IKS-nya. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan indikator keluarga sehat dengan pelayanan dasar standar ya atau minimal, ini hampir sama ya, tapi kembar tapi tidak sama ya. Nah, untuk indikator keluarga sehat tadi kita sudah membahas ya. Nah, terkait dengan 12 SPM, pelayanan minimal, ini juga sebagai penguat ya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada keluarga. Jadi kalau untuk pelayanan minimal, setidaknya keluarga bisa sudah mendapatkan pelayanan kesehatan terkait misalkan ada ibu hamil, ibu bersalin, ya kan, bayi baru lahir, balita, dan seterusnya. Itu untuk tingkat pelayanan minimal yang harusnya sudah bisa diterima oleh keluarga. Kalau indikator, beda ya. Indikator adalah penilai untuk menentukan bahwa keluarga ini termasuk sehat, kurang, atau sedang tingkatannya. Nah, capaiannya dari 12 ini ya. 12 indikator. Nah, kita lihat keterkaitan dengan SPM, PISPK, dan Germas di tingkat operasional atau masyarakat. Jadi, PISPK ini harusnya proaktif ya, menjangkau keluarga sampai dengan 100% terkait kegiatan promotif, preventif, dan deteksi dini. Nah, kemudian untuk SPM itu harus memenuhi hak dasar. Jadi, setiap keluarga harus mendapatkan hak ya 100% yang ada ibu hamil, ibu menyusui, ya, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, usia ya, penyakit menular atau PTM. Itu harus secara 100% bisa memenuhi hak dasar. Germas, nah di sini Germas. Dukungan lintas sektor, nah ini harus ada ya. Kalau nggak ada ya kayak tadi, misalkan akan melaksanakan kegiatan Germas ternyata dari komunitas ya, entah itu di pendidikan, kesehatan kerja tidak melaksanakan ya, pasti nggak akan maksimal gitu ya, karena lebih banyak untuk penentu untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan adalah bidang-bidang tadi ya, pendidikan melalui mahasiswa praktek, KKN gitu ya.
Makanya itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan derajat kesehatan keluarga khususnya ya di suatu negara, khususnya di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut untuk integrasi PISPK, Germas, SPM dalam penurunan AKI dan AKM. Ya. Jadi kalau kita lihat mutu berarti ada namanya akreditasi. Ya. Makanya saat ini setiap institusi atau puskesmas atau rumah sakit itu akan selalu dilakukan namanya akreditasi untuk menilai buah mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang baik biasanya menghasilkan output dari tujuan institusi tersebut akan terlaksana dengan baik. Ya. Jadi dengan pelayanan mutu yang baik, harapannya untuk tindakan promotif ya terkait dengan perubahan perilaku masyarakat, kegiatan PISPK, ya, itu bisa menjadi alat untuk memonitoring bahwa program ini sudah berjalan dengan baik. Tergantung dari ini ya, mutu pelayanannya. Nah, ada ibu hamil ya, bisa tercatat ya, asuhan antenatalnya jelas, screening bumilnya ada ya. Nah, bersalinnya di tempat fasilitas kesehatan ya. Kemudian ada namanya perawatan nifas ya pasca melahirkan. Setelah itu bisa menentukan rencana program KB yang akan digunakan ya kan. Nah, kemudian bila ada komplikasi sudah siap siaga tindakan emergensi yang akan dilakukan atau perujukan ke tempat berikutnya. Jadi ini integrasi PISPK, Germas, dan SPN dalam menurunkan AKI dan AKN. Ini fokusnya saat ini pemerintah ke AKI dan AKN memang, dan stunting ya. Kemudian standar pelayanan minimal. Ini biasanya sebagai acuan di wilayah kabupaten. Ya. Ini harus diperoleh oleh setiap masyarakat. Ya. Ini haknya masyarakat. Ya. Standar pelayanan minimal. Makanya kita benar-benar ketika melayani masyarakat harus maksimal. Ya. Kemudian adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak memperoleh setiap warga negara secara minimal. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumbernya dari Permenkes Nomor 43. Nah, pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar itu adalah sebuah pelayanan publik ya yang digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Nah, jenis pelayanan dasar ada mutu pelayanan dasar. Ya. Jadi kalau jenis pelayanan dasar itu kebutuhan ya, baik barang, jasa, nah terus hak-hak yang bisa didapatkan oleh warga negaranya ya bisa diukur standar minimalnya bahwa sudah menerima ya. Kalau untuk mutu berarti kualitas. Nah, secara minimal udah terpenuhi belum kualitasnya. Karena ini akan bersinergi ya antara mutu dan pelayanan. Kalau mutunya baik ya pasti pelayanannya akan mengikuti. Ya, pelayanan dasarnya tidaknya minimal sudah didapatkan oleh masyarakat atau keluarga. Nah, untuk program Indonesia Sehat, ya, ini ada beberapa pilar ya. Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional, ya, dengan ujungnya adalah melalui pendekatan keluarga,
Germas, dan SPM. Makanya dibahas terus namanya PISPK itu program yang memang harus dilakukan dan terus dilakukan karena untuk menjaga kualitas atau derajat kesehatan keluarga di suatu negara, terutama di Indonesia. Nah, ini ya, caranya bagaimana? Ya ini, bisa dengan peningkatan pengetahuan, kesadaran, ya, sehingga berbagai program Indonesia Sehat yang ada bisa terlaksana. Medianya ini, ya. Nah, kemudian Permenkes 36 tahun 2016 ya untuk pedoman penyelenggaraan PISPK. Jadi untuk program Indonesia Sehat ini dengan pendekatan keluarga ya itu diselenggarakan melalui pendekatan keluarga. Ya. Nah, pendekatan keluarga ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan oleh puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Sehingga harapannya dengan pendekatan ini, usaha kesehatan perorangan dan masyarakat bisa secara kesinambungan berjalan dengan baik dan akan mendukung sesuai dengan profil kesehatan keluarga yang ditujukan oleh puskesmas tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Ini dia ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat hasil PISPK mendukung pencapaian SPM. Jadi, hasil dari PISPK dalam mendukung pencapaian SPM itu bisa teridentifikasinya masalah kesehatan dari 12 indikator tadi ya. Nah, kemudian bisa menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Dilihat dari data kabupaten, melakukan analisis mencari akar masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan. Serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan itu bisa dilihat dari kegiatan ya di tingkat kabupaten atau kota melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan. Sehingga harapannya ya untuk standar pelayanan minimal kabupaten kota itu terpenuhi. Ya. Nah, ini pendekatan keluarga semuanya dilakukan untuk tujuannya ini. Nah, adapun strategi pelaksanaan PISPK. Nah, ini nanti bisa dibaca ya sendiri ya. Ini strategi, makanya ada uji coba ya, ada berapa puskesmas yang digunakan ya, seprovinsinya naik tingkat ya, naik lagi persentasenya di tahun 2018 ya, sampai ke 2019 sehingga bisa tercapai 100% ya di sini jumlah puskesmas di 34 provinsi. Oke, next. Nah, ini untuk konsep dasar ya. Nah, PISPK ini bisa diselenggarakan, dikuatkan dengan adanya regulasi yang kuat. Ada 5 fokus masalah kesehatan di tahun 2020 kemarin bahwa AKI dan AKB masih cukup tinggi dan belum mengalami penurunan tingkat persentasenya. Kemudian mengendalikan stunting, pencegahan pengendalian penyakit, gerakan masyarakat sehat, dan tata kelola sistem kesehatan. Nah, ini yang bisa dilakukan upayanya, ya, peningkatan advokasi, ya, koordinasi, binaan Binwas, ya, kemudian peningkatan mutu pelayanan, peningkatan jejaring, kemitraan, kemudian adanya peningkatan kompetensi dari peran sumber daya manusia, termasuk sumber daya lain. Nah, ini akan menyokong
untuk penguatan regulasi terkait dengan konsep dasar di PISPK. Nah, ini ada capaian PISPK dan tantangannya. Jadi, kalau indikator Renstra ya, 2020-2024, itu dilaksanakan program Indonesia Sehat dengan menggunakan PISPK dengan cakupan 100% intervensi keluarga. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, untuk mengukur ya, besarnya perubahan perilaku masyarakat, ya, bisa diperoleh data dari sini, ya. Nah, secara nasional sumbernya dari aplikasi keluarga sehat, ya. Nah, ini bisa terlihat bahwa keluarga memiliki bayi mendapatkan, nah, ya, pertumbuhan bayi dipantau, persalinan ibu difasilitasi, keluarga memiliki apa, jamban, bayi mendapatkan ASI, dan seterusnya. Nah, namun ada pun tantangan pelaksanaan PISPK, ya. Nah, biasanya ada perubahan aplikasi keluarga sehat menjadi aplikasi keluarga sehat versi sekian, sehingga perlu sosialisasi kembali, perlu pinjaman ya untuk DO indikator agar selaras dengan SPM, mengintegrasikan PISPK dan Germas dalam pencapaian SPM. Ini kendala-kendalanya ya, tantangannya. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kunjungan keluarga untuk ya pelaksanaan ya intervensi lanjut dalam upaya peningkatan IKS. Nah, ini ya. Kalau sekarang nih IKS Indonesia 0,70%, berarti 17% dari keluarga yang telah dikunjungi dan di entry datanya ke aplikasi IKS merupakan keluarga sehat. Jadi belum 100% ya. Nah, peran fasilitas kesehatan dalam PISPK. Di sini perannya cukup banyak ya sebenarnya. Kalau kita lihat ada praktek mandiri, klinik pertama, puskesmas, ya, ada klinik utama, ada rumah sakit. Nah, ini sebenarnya semuanya saling bersinergi harusnya. Nah, siapa yang bertugas untuk memberikan atau mengunjungi keluarga ya dalam melakukan intervensi lanjut? Ya, yang pertama siapa nih? Kalau nggak perawat, bidan, dokter, atau tenaga kesehatan ya, gizi atau apa berkunjung. Dari wadah puskesmas. Nah, kalau ini kok sudah dirasa kurang maksimal ya, butuh perawatan, dia akan merujuk ke sini. Nah, di klinik pertama kok sudah tidak mampu lagi, nah, misalkan kok harus dilakukan SC. Nah, sekarang nggak boleh SC di puskesmas ya. Kalau puskesmas, kalau klinik pertama sudah memenuhi SDM-nya dan perawatannya, nah, ini juga terkait regulasi kembali. Kalau regulasinya belum memenuhi syarat, ya dia harus rujuk lagi ke klinik utama atau ke rumah sakit. Tuh, jadi berjenjang, tidak boleh langsung. Namun saat pemerintahan Kemenkes dipegang oleh Pak Terawan juga, saat itu Pak Terawan menjelaskan juga teman-teman. Jadi kok aneh sekarang misalkan rumah sakit di depan rumahnya, dan dia ketika mau sakit kok nggak bisa langsung ke situ, harus ke pelayanan Pratama dulu, cari rujukan, cari ini. Nah itu kok repot banget. Nah sama beliau tuh dicanangkan program bahwa di tempat pelayanan manapun yang terdekat dengan rumah keluarga bisa digunakan untuk mendapatkan SPM tadi. Nah, kalau kita lihat ya, ini alur dari hubungan antara dinas kesehatan ya,
fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya, fasilitas kesehatan tindak lanjut, ya, dalam pelayanan kesehatan. Yang membina adalah Dinkes. Ya, ini alurnya. Ini keterangannya, ada pembinaan, pencatatan pelaporan, rujukan, ya, rujuk balik. Nih. Kemudian penguatan peran puskesmas. Di sini puskesmas sangat berperan besar, ya, terkait dengan perwujudan keluarga yang sehat dengan program-program dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana puskesmas bisa menjalankan ini semua, makanya ada penilaian melalui akreditasi. Akreditasi ini sebenarnya fungsinya untuk melihat, memberikan indikator ke puskesmas bahwa puskesmas sudah menerapkan, melaksanakan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan upaya tersebut dengan pendekatan keluarga, ya, melalui PSPK tadi, sehingga program yang sudah diberikan diarahkan oleh pusat bisa terlaksana dengan baik di tingkat puskesmas. Nah, ini kan platformnya ini. Kemudian untuk sumber pembiayaan PISPK, ya, bisa dari dekonsentrasi, ya, pelatihan keluarga sehat, ini ya, workshop PISPK, bisa dari kapitasi, nah, bisa dari dana fisik non fisik, bisa dari APBD, dana desa, dan CSR. Ini sudah diatur di Permenkes nomor 19 2017, PMK nomor 86 tahun 2019, ya, dan Permen Desa tahun 2020. Nah, adapun dukungan SDMK. SDMK ini merupakan sarana, ya, di bidang peran dari bidang SDK, ya, dalam mengusulkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas tadi, ya, pelayanan ke masyarakat, makanya dari SDK ini harusnya mengusulkan, ya, kebutuhannya berapa, misalkan ANC, ya, dia yang dibutuhkan tenaga ANC berapa, misalkan kurang ya ditambahkan, diusulkan, ya. Makanya harapannya dengan adanya SDM yang mumpuni, ya, yang kompeten, bisa menurunkan, ya, tadi, ya, AKI, AKB, ya, sehingga program terkait dengan kematian ibu dan bayi itu bisa menurun, ya. Hanya kalau yang nggak kompeten ya biasanya dipindahkan, diganti, terus melakukan perekrutan baru, gitu ya. Nah, tujuannya untuk menyukseskan program dari pemerintah tersebut, khususnya di PISPK. Nah, PISPK dalam mewujudkan capaian SPM. Nah, ini bentar, ya. Oke. Nah, untuk PISPK dalam mewujudkan capaian SPM, ini sama halnya tadi, ya. SPM adalah apa tadi? Masih ingat nggak? Gita? Standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan minimal. Jadi standar pelayanan minimal ini, ya, bisa tercapai apabila hasil kunjungan keluarga itu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanannya, kemudian dengan kualitas pelayanan yang baik, SPM yang diharapkan oleh pemerintah bisa tercapai dengan baik, maksimal, ya, 100% harapannya ke keluarga, guna berdampak pada perubahan IKS, ya. Nah, kalau kita lihat tahapan perencanaan puskesmas, ya, dengan memanfaatkan data PISPK. Nah,
kalau kita nggak mendapatkan akar penyebab masalahnya, maka sama halnya dengan apa ya ibaratnya penata laksanaan program yang tidak tepat sasaran. Ya. Padahal ketika puskesmas membuat sebuah perencanaan dengan memanfaatkan dari data PISPK, harusnya pihak puskesmas sudah mengumpulkan, menganalisis, ya, ini kan situasinya, kemudian dia bisa merumuskan masalah, mengidentifikasi sampai dengan cara, ya. Kemudian ada penyusunan rencana usaha kesehatan. Nah, ini didasarkan dengan sumber utamanya adalah akar penyebab masalah kesehatan pada keluarga tersebut apa. Ya, ini terlihat dari kondisi biopsikososial kultural. Nah, hasil dari PISPK memperkuat puskesmas merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua program ya di laksanakan dalam satu waktu ya, tapi kadang tidak tepat sasaran. Misalkan harusnya ketika kita tahu permasalahannya, ya misalkan di keluarga masalahnya terkait dengan pengetahuan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan ketika keluarga itu mengalami kondisi sakit misalkan. Nah, kalau kita nggak tahu, ya, maka kita bukan ngasih pengetahuan tentang alur pelayanan tadi, tapi malah dikasihnya gizi, ya, malah dikasihnya pengetahuan tentang apa yang mungkin saat itu tidak dibutuhkan oleh keluarga yang sudah masuk dalam data PISPK. Oke, ini sebenarnya beberapa harapan yang muncul ya untuk program PISPK di SPM ya, yang menjadi tugas pelaksana di sini adalah puskesmas. Nah, harapannya seperti ini ya, bagus-bagus. Cuman kadang kenapa ada tulisan harapan? Setidaknya bisa program yang sudah direncanakan, sudah dibuat terlaksana dengan sesuai yang direncanakan ya. Kalau enggak, ya udah berarti harus program lagi ya, dievaluasi lagi. Kayak Indonesia Sehat 2015 ya, masih ingat. Apakah terlaksana? Nah, itu biasanya kalau belum ya akan dirubah lagi, mungkin nama programnya berubah. Namun kalau misalkan tidak tepat sasaran, akarnya tidak dapat permasalahannya, ya udah kayak tadi. Harusnya yang dibutuhkan pengetahuan tentang pelayanan, yang didapatkan pengetahuan gizi, kan kurang sesuai dengan kebutuhan ya yang ada di keluarga tersebut. Nah, gitu. Nah, itulah ya terkait dengan pengetahuan terkait program dan kebijakan khususnya pada keluarga ya sehat yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali program, namun kita setidaknya paham ya karena kita di keperawatan keluarga paham terkait spesifik di program PISPK-nya ya. PISPK paling utama yang bisa digunakan untuk mendukung kita sebagai perawat komunitas dalam menentukan perawat keluarga dalam menentukan kegiatan intervensi ya yang dibutuhkan oleh keluarga agar derajat kesehatannya bisa meningkat ya dan program pemerintah bisa terlaksana dengan baik gitu. Makanya peran-peran dari teman-teman perawat di puskesmas, khususnya di Perkesmas ya, yang pemegang PISPK, penanggung jawab PISPK, itu sangat luar biasa.
karena harus mendata ya semua keluarga di wilayah kerja puskesmas tersebut untuk mendapatkan akar permasalahan yang ada sehingga bisa segera diatasi dengan upaya tadi ya preventif, jangan sampai hanya upaya kuratif aja yang diandalkan dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan keluarga di masyarakat. Begitu teman-teman semua ya, banyak ya. Memang kalau bicara program, karena ini sebuah rencana ya yang sudah dibuat, didiskusikan, dicetuskan, ada di peraturan pemerintah, ada di peraturan presiden ya, ada di undang-undang ya, ada di peraturan menteri. Nah, itu tinggal bagaimana caranya sebagai perawat keluarga bisa melaksanakan ya berbagai program itu dengan maksimal melalui pendekatan di keluarga tadi ya melalui PISPK. Ya teman-teman, mungkin apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan tentang program kesehatan pendekatan keluarga ini? Silakan teman-teman. Halo, apakah masih di sana? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Jadi intinya teman-teman untuk program pemerintah khususnya di perawatan keluarga minimal paham tentang PISPK ya teman-teman. Untuk program lain itu adalah pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga. Tapi yang lebih spesifik di PISPK-nya. Karena itu yang harus dipahami oleh teman-teman sehingga bisa menyukseskan ya dari 12 indikator yang ada tadi ya di PISPK terlaksana dengan baik gitu ya. Setidaknya setiap keluarga sudah melakukan 12 indikator tersebut, berarti cakupannya wilayah tersebut keluarganya sudah sehat ya. Minimal itu ya, makanya ada SPM, ada pelayanan minimal ya. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan, bertanya? Ya Git, silakan Gita. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya Gita Sabrina. Izin bertanya tadi, mungkin saya ingin memperjelas yang terkait SPM itu ya Pak, yang tentang standar pelayanan minimal yang tadi Bapak jelaskan itu dikembalikan lagi standarnya ke masing-masing kabupaten atau kota. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu kan pelayanan kesehatan sekalipun di kabupaten yang sama itu terkadang sarana dan prasarananya itu berbeda ya Pak. Misalnya contohnya sendiri di Kabupaten Cilacap itu kan memang ada yang sudah kotanya dan juga masih ada yang di Kampung Laut begitu Pak. Itu kan di situ mungkin terjadi perbedaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Nah itu bagaimana ya Pak? Apakah di kabupaten tersebut juga dibedakan lagi Pak SPM-nya? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, pertanyaannya apakah setiap tempat atau kabupaten itu dibedakan terkait dengan standar pelayanan minimal ya. Jadi untuk standar pelayanan minimal ini ya itu tidak ada pembedaan antara kabupaten 1, kabupaten 2 dan berikutnya. Karena setiap kabupaten itu memang ada namanya anggaran ya. Makanya seperti mungkin ya pengadaan alat, farmasinya, obat-obatan dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan anggaran kekuatan yang ada di kabupaten tersebut ya. Makanya kalau kita bicara untuk pemerataan
memang saat ini kan disesuaikan dengan kemampuan dari setiap daerah. Nah, di Jakarta mungkin beda ya, sama di Cilacap misalkan. Tapi untuk standar SPM-nya, ya, ada berapa tadi, Git? Standar SPM, Git? Ingat nggak? Ada 12 kalau tidak salah, Pak. Ya, 12, betul. Sama dengan ini ya, indikator di ISPK. Nah, cuman beda ya. Tadi saya bilang kembar, tapi beda. Nah, kita lihat ya, sebentar. Jadi kalau kita lihat di slide ya, ini ada 12 pelayanan dasar. Kalau program ini dari pemerintah, berarti setiap kabupaten harus melaksanakan ini. Namanya juga minimal, setidaknya ada. Nah ya, misalkan gini, pelayanan kesehatan ibu hamil. Apa ya Cilacap nggak ada sama sekali. Walaupun di puskesmas ya atau klinik atau mana atau pelayanan di klinik desa ya, Pospindes. Nah, itu biasanya ada, entah itu pelayanan tentang senam hamil ya, atau mungkin imunisasi atau apa. Nah, harusnya ada. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin, apa ya nggak ada klinik? Ini kan namanya minimal ya, setidaknya ada, walaupun 1-2 gitu. Nah, kemudian ada pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, 12 indikator ini kalau dilihat, makanya tadi saya bilang untuk anggaran itu akan disesuaikan dengan kemampuan dari setiap wilayah. Karena apa? APBD setiap wilayah kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, tapi setidaknya untuk 12 pelayanan ini bisa dilaksanakan semuanya di kabupaten tersebut. Ya, ada istilahnya, setidaknya ada. Kalau nggak ada berarti ya SPM-nya tidak berjalan. Berarti kondisinya pelayanan kesehatan di sana kurang bagus. Tuh. Ini kan hanya minimal, berarti maksimalnya banyak gitu. Gitu. Jadi kalau untuk 12 ini harusnya diwajibkan sama setiap kabupaten. Namun dalam pengelolaan teknis itu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Makanya kalau kalian lihat ya standar gaji misalkan Purwokerto, Cilacap, Purbalingga kan beda-beda ya. Ya kan? Tergantung pendapatan daerah tersebut. Gitu. Tapi setidaknya kalau untuk bicara SPM dari 12 kegiatan ini sudah dilaksanakan minimal 1 ada di daerah tersebut. Begitu, Git. Oh iya Pak, bisa dipahami. Jadi untuk ke-12 standar SPM ini memang disamakan, tapi seandainya di kabupaten tersebut ataupun mungkin di kabupaten itu kan dibagi lagi menjadi kecamatan ya Pak. Di salah satu kecamatan ini tidak terlaksana ke-12-nya, mungkin hanya ada 11 itu tetap bisa dianggap bahwa itu sudah terlaksana pelayanan dasar SPM-nya begitu ya Pak. Maksudnya nggak semua kecamatan itu memiliki 12, mungkin ada yang 11, tapi ada juga yang sudah 12, begitu Pak. Nah, makanya cakupannya ada prosentase kan. Sudah berapa persen satu daerah itu melaksanakan SPM ini. Nanti ada pelaporannya biasanya. Ya. Kalau hanya sebagian berarti kan hanya 60%. Tapi setidaknya ada setiap mungkin di berbeda kecamatan, beda wilayah, tapi dalam satu kabupaten itu pelayanan dari 12 ini ada semua. Namanya juga minimal ya. Namun cakupannya belum 100%. Gitu bicaranya. Nah, kalau memang udah 100% berarti SPM-nya bagus. Misalkan setiap kecamatan sudah menerapkan 12 ini di seluruh kabupaten ya, di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten tersebut.
Kan seperti itu. Jadi kalau ada yang belum ya berarti dia belum 100% menerapkan SPM untuk standar pelayanan di kabupaten tersebut. Gitu. Jadi persentase. Kalau emang semuanya udah, dia berarti 100% pelaksanaan SPM sudah dilaksanakan. Namun kalau yang masih ada yang bolong-bolong gitu ya, nah bisa jadi mungkin berapa persen SPM ini baru terlaksana di kabupaten tersebut. Entar faktornya karena apa juga kan yang tahu wilayah tersebut ya, dari SDM-nya, pembiayaan atau regulasinya gitu. Jadi 3 itu tadi ya, makanya kita bicara ada regulasi, ada pendapatannya, perekonomian tadi ya, dari sektor-sektor lain. Nah, namun setidaknya kita sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan SPM ini dengan maksimal. Entah di tingkat keluarga ya, minimal itu di keluarga, individu maupun di komunitas. Gitu. Halo? Kita gimana? Ya, baik Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi jaringan saya hilang. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, ya sama-sama. Ya, begitu. Ada lagi mungkin? Kita sih sampai jam berapa ya? Nggak ngerti, saya juga lupa. Silakan ada lagi yang mungkin mau bertanya atau diskusi untuk program. Ada? Ini pada kemana ya? Pak, izin bertanya. Oh iya. Saya Adine izin bertanya, Pak. Mungkin tadi saya yang mungkin kelewat atau saya konfirmasi ulang aja begitu ya, Pak. Semisal standar pelayanan minimum ini dan 12 pelayanan dasar untuk salah. Misalnya 12 SPM dan 12 indikator keluarga sehat itu belum bisa tercapai, itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah kan biasanya program itu kan itu ya Pak, maksudnya ada evaluasinya. Terus apakah nanti standarnya itu dinaikkan atau diturunkan atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau untuk melihat standar pelayanan minimal ya, namanya juga minimal dasar. Jadi kalau diturunkan lagi malah jadi nggak karuan ya. Nah, untuk tempat yang misalkan ada tempat terkait dengan SPM-nya belum maksimal, ya, biasanya dia melakukan sebuah pengajuan SPM ya dari non belanja pegawai biasanya. Nah itu yang ngerti birokrasi regulasinya ya di sana. Makanya saya tadi tegaskan kalau untuk regulasi itu terkait dengan sektor lain, ya entah itu Pemda atau siapapun. Kalau untuk meningkatkan atau menurunkan standarnya itu dari Kementerian Kesehatan, ya. Nah kalau untuk 12 indikator ini dalam satu kabupaten wajib dilaksanakan. Berarti tidak ada namanya menurunkan, tidak ada mengurangi. Ya, karena indikator ini sebagai tolak ukur melihat kabupaten di tempat itu sudah melaksanakan 12 ini atau belum. Tinggal tadi kan bilangnya merata atau tidak. Kalau belum merata berarti
bagaimana caranya dari sektor lain bisa membantu ya tempat yang belum maksimal, entah itu dari SDM-nya, pengadaan ya tadi saya bilang, entah itu dari tempat misalkan ya, prasarana, entah itu dari apa gitu ya. Tapi tugas kita sebagai perawat ya di situ setidaknya sesuai dengan tupoksi kita ya untuk bagian dari 12 indikator SPM ini. Misalkan kita sebagai perawat ya melakukan beberapa SPM ya, beberapa indikator yang ada di SPM ya, seperti memberikan pelayanan kesehatan pada DM, pelayanan kesehatan hipertensi yang bisa kita lakukan lah ya. Baik sasarannya usaha perorangan tadi ya, usaha kesehatan perorangan ataupun usaha kesehatan masyarakat. Kalau itu sudah dilaksanakan di wilayah tersebut, berarti sudah melaksanakan beberapa indikator yang ada di SPM tersebut. Ya, kalau untuk mengurangi, saya rasa tidak ada, dikurangi 12 ini jadi 6 gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Izin konfirmasi ya Pak, berarti ketika memang untuk SPM sendiri itu memang jika apa namanya wajib bentar. Kedua hal ini baik 12 SPM maupun 12 indikator itu wajib dipenuhi. Namun untuk SPM-nya itu menyesuaikan dengan setiap APBN dari daerahnya masing-masing gitu ya Pak. Iya, jadi itu Kalau ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 tahun 2019 ya. Nah, di situ ada aturannya di pasal 1 kalau nggak salah, saya lupa juga ya. Nah, tentang pemerintah daerah, provinsi, kemudian apa ya, atau kabupaten ya, wajib menerapkan. Nah, itu kan. Wajib menerapkan berarti dia dengan pedoman dari aturan pemerintah tersebut ya wajib gitu, tidak boleh mengurangi. Namanya juga minimal ya, kalau maksimal barulah boleh dinego. iya baik Pak. Iya. Kemudian untuk 12 indikator keluarga sehat itu nanti itu juga wajib tanpa negosiasi. Tapi jika belum merata, yang harus dievaluasi itu SDM, tempat dan sarana prasarannya, bukan standarnya yang diturunkan begitu ya Pak. Dan Iya, perawat cukup bekerja untuk sesuai tupoksinya saja. Begitu ya Pak. betul, betul. Terima kasih. Oke, kecuali kalau nanti Adina jadi pejabat ya, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas gitu ya. Nah, ini harus memantau semua ya perjalanan indikator keluarga sehat ini. Kalau 12 indikator ini ya wajib setiap puskesmas harus melaksanakan. Ini per puskesmas loh ya, berarti kan satu kabupaten berapa puskesmas. Nah, gitu. Itu ya, Din. Iya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Selain Ardina. Kalau cukup, ya saya juga belum sholat asar ya. Cukup Pak dari saya. Lanjut. Oke, yang lain mungkin teman-teman. Dari saya cukup, Pak. Ya, oke. Nanti silakan diperdalam lagi ya terkait dengan program keluarga sehat ini, kebijakan di PISPK-nya spesifik ya, nggak usah kemana-mana. Pokoknya pahami PISPK-nya. Itu pedoman dasar untuk teman-teman memberikan pelayanan ya. Makanya kita harus tahu pelayanan minimal apa, pelayanan indikator kesehatan keluarga sehat atau apa. Nah, itu ada di PISPK semua. Itu semoga kalau nggak ada lagi ya mungkin saya cukupkan aja ya teman-teman karena udah sore juga. Kita cukupkan, semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman ya memberikan intervensi, memberikan gambaran program yang ada di Indonesia terkait keluarga sehat ya, dan bisa menjadi sebuah acuan ya bagaimana kita memberikan asuhan peran keluarga menggunakan pedoman kebijakan ini.
Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Semoga keluarga kita sehat selalu. Dan semoga program dari pemerintah juga terlaksana dengan maksimal, walaupun ya namanya pagebluk ya. Namanya ini kan pandemik ya, pagebluk. Belum berakhir, tapi setidaknya kita bisa menjaga kesehatan, terutama di keluarga minimal ya, keluarga kita, agar bisa melewati pagebluk ya, orang Jawa bilang, pagebluk COVID-19 pada saat ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Saya cukupkan untuk materi pada sesi hari ini. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.